Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai kembali ibadah kita, dan hari ini kita memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Haleluya, gereja Tuhan diberkati Tuhan. Janji Bapa sudah dinyatakan buat gereja Tuhan. Sebab itu hari ini lewat ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Puji Tuhan. Bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Mari semua saudara siapkan hati dan segenap kehidupan kita. Siapkan Roh Kudus mau bekerja di dalam kita masing-masing. Haleluya, sembah Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Ku menyembah. Hampiri
yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami siap mengalami urapan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, ku yakin Engkau hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nyatakan dengan iman, kami yakin Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami yakin Roh Kudus berada di tempat ini. Puji Tuhan. Nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Amin, amin, amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya, haleluya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Bapa. Bersyukur kepadamu ya Roh Kudus. Hari ini kami bersama-sama Tuhan ingin melakukan ibadah kepada Engkau. Sebab itu pimpinlah kami Roh Kudus dalam melakukan ibadah ini. Supaya ibadah ini boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kuasa ibadah itu benar-benar kami alami Tuhan. Haleluya, berkaryalah Roh Kudus dalam ibadah kami dari awal sampai selesai. Urapan Tuhan ada atas kami semua. Dan hari ini kami penuh sukacita karena Roh Kudus bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Kita nyanyi pujian dengan girang-girang kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga yang kerjakan oleh Roh Suci. Amin. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Bila Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam kehidupan kita, ada kesukaan Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Katakan dengan iman, kesukaan surga aku rasa sekarang ini. Amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Amin. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Haleluya. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegiatan
Pantekosta, heranlah kegirangan datang oleh api Pantekosta. Ya api Pantekosta, heran, oh haleluya, kekuatan api Pantekosta, kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini, amin. Kekuatan api Pantekosta ada sama, haleluya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini, haleluya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja, amin. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kekuatan Tuhan menyertai kita, glory, haleluya. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan api Pantekosta ada sama saja, haleluya. Roh Kudus tetap ada, Roh Kudus selalu ada buat selama-lamanya bagi gereja Tuhan, haleluya. Dia ada bersama kita, Dia ada di tempat ini, Dia ada di mana saudara berada. Sebab itu mari kita tetap bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini sambil mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Engkau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku bukan
rindu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkaryalah Tuhan, mengubah setiap kami, Roh Kudus, memulihkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, kami buka hati untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Maha. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Maha tinggi. Katakan jamah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pujian menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini menyukakan hati-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian sembah kami. Kami siap Tuhan Yesus saatnya mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua. Menjadi kekuatan, menjadi nasihat, menjadi teguran bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-Mu terus bekerja bagi kami. Dan menjadi sempurna sebagaimana Engkau inginkan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat yang ada dan dimanapun jemaat yang mengikuti juga secara online, tentu kita bersukacita, bersyukur hari ini kita boleh bertemu istimewa, kita bersama-sama berbuat ibadah, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini Minggu tanggal 23 Mei 2021 kita memperingati hari Pentakosta. Sebab itu tema khotbah saya hari ini tentang Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, arti daripada Pentakosta atau juga Pantekosta, ya, karena gereja kita memakai kata Pantekosta. Waktu didirikan gereja kita, ya, pendiri-pendiri kita mendapatkan terjemahan Pantekosta.
Jadi sama saja ya, Pantekosta, Pentakosta. Nah, arti daripada Pentakosta itu ya, kalau dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani itu Safuat, Safuot, ya, minggu-minggu. Kalau bahasa Perjanjian Baru itu Yunani Pentakosta, hari ke-50. Bapak Ibu, saudara-saudara, di mana umat Tuhan bangsa Israel dulu ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-16, mereka kalau setahun 3 kali mereka merayakan hari raya. Ulangan pasal 18 ya, secara khusus Ulangan 16 ayat yang ke-16 saya bacakan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Ya, hari raya roti tidak beragi, kalau Bapak Ibu membaca pasal 16 ayat 1, yaitu hari raya Paskah. Sama juga ya, hari raya Paskah. Hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Pada hari raya 7 minggu. Jadi setelah Paskah ya, 7 minggu kemudian ya, itu hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta ya, 50 hari setelah Paskah. Dan ada satu lagi, hari raya Pondok Daun. Jadi kalau mereka merayakan hari raya roti tidak beragi atau hari Paskah ya, umat Tuhan waktu itu Israel memperingati keluarnya mereka ya dari perhambahan ya, perbudakan. Ya, mereka keluar dari memperingati bagaimana mereka keluar ya, dari perbudakan. Sedangkan hari raya 7 minggu, jadi ya tadi ya, hari raya Pentakosta itu mereka memperingati hari mengucap syukur ya, buat panen gandum. Ya. Kalau hari raya Pondok Daun ya, mereka mengucap syukur untuk semua hasil panen. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih ya, bahwa kita ya, umat Kristen ya, kita merayakan hari Natal, perayaan Natal, kelahiran Yesus, hari Paskah, kematian dan kebangkitan, dan hari Pentakosta hari ini, Bapak Ibu. Ya, di mana kita tahu bahwa di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ya, ada peristiwa yang luar biasa pada hari Pentakosta itu. Ya, ketika semua orang berkumpul merayakan hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ya, orang-orang percaya ya, berkumpul. Mereka merayakan hari Pentakosta. Dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka.
masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada hari Pentakosta itu, ya, semua orang percaya berkumpul, tiba-tiba turunlah, ya, Roh Kudus. Ya. Dikatakan seperti tiupan angin keras, ya, tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Seringkali kita kenal dengan pencurahan Roh Kudus, ya, pada hari Pentakosta. Bahwa pencurahan Roh Kudus ini, di mana mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus sebagai janji, ya, yang Yesus berikan ketika dia naik ke sorga, ya, supaya murid-murid mereka menunggu di Yerusalem. Ya, setelah mereka menunggu dengan tekun, juga berdoa, ya, pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus. Ini juga sebagai penggenapan, ya. Nabi Yoel sudah mengatakan jauh-jauh hari, ratusan tahun sebelumnya. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28, 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi ini sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yoel, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua orang. Ini Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ini juga janji kepada murid-muridnya. Mereka murid-murid, orang-orang percaya berkumpul, mereka dipenuhkan dengan roh. Mereka mengalami penggenapan, ya, daripada nubuatan Yoel dan janji daripada yang diberikan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat perbedaan peranan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Pertama adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ya. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ya, kadang memang makanya dunia tidak mengerti, hanya orang yang percaya, ya, mengerti akan hal ini. Ya, seperti tubuh manusia, kita manusia seutuhnya apabila terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dan jiwa roh adalah manusia. Allah kita satu tapi tiga pribadi. Jadi Allah Roh Kudus adalah pribadi. Ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, pribadi Roh Kudus juga ikut mencipta. Kejadian pasal Bu ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang. Roh Allah
melayang-layang. Ketika dia menciptakan manusia, pribadi Allah ini, Roh Kudus, pribadi Roh Kudus juga berperan. Marilah kita menjadikan manusia. Kata kita itu lebih dari satu. Dari dulu Allah Roh Kudus sudah ada. Dan dia memenuhi, mengurapi hanya orang-orang pilihan, ya, dengan maksud pelayanan. Jadi hanya sedikit. Ya, Roh Kudus hanya datang, ya, lalu pergi. Ya. Seperti Yusuf, ya, diurapi Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, ada roh lain pada Yusuf sehingga dia diberikan hikmat, bisa menafsirkan. Jadi kalau kita memperhatikan orang-orang yang diurapi, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu hidupnya berbeda. Hidupnya dahsyat, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Ketika Yosua dipenuhkan, diurapi, ada roh yang lain, ya, luar biasa. Ya, juga banyak di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, orang-orang yang diurapi, dipenuhkan Roh Kudus, seperti Bisael, Aholiab, ketika mereka mengerjakan bait Allah, kemah sembayang, ya, mereka, ya, diurapi, dipenuhkan Roh Kudus, sehingga mereka mempunyai hikmat. Ya. Zerubabel bukan kuat, bukan gagah, melainkan oleh Roh. Ya. Jadi hanya orang-orang pilihan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya, ada Maria juga, ya, Ibu Yesus. Mereka dia dipenuhkan, diurapi Roh Kudus, sehingga mengalami pekerjaan Roh Kudus, sehingga dia melahirkan juru selamat. Luar biasa. Zakaria juga, ya. Dan kita tahu bahwa di dalam Kisah Rasul ini murid-murid, orang percaya lebih banyak lagi. Ya. Jadi semua orang percaya. Yesus pergi, janjinya kepada murid-murid dia akan kirimkan penolong, penghibur. Ya. Bukan saja kepada murid-murid, kepada semua orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dia sementara datang, tapi dia mau tinggal, saudara-saudara. Pribadi Allah ini akan tinggal. Pasti orang-orang yang diurapi, dipenuhkan Roh Kudus, kehidupannya berubah, ya, menjadi kehidupan yang dahsyat, saudara-saudara. Tentu kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, akan mengalami ini karena kita adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tahu bahwa murid-murid ini mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita baca ada kurang lebih 500-an orang yang Tuhan menampakkan diri, tetapi kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang 1 ini, bahwa mereka yang bertekun, ya, sehati berdoa menunggu janji Bapa itu tinggal 120. Ya, kalau saudara baca ayat yang ke-15, pada hari-hari itu berdiri Petrus di tengah saudara-saudaranya sedang berkumpul, itu kira-kira 120 orang banyaknya. Padahal yang mendengar janji ini kurang lebih, kalau saudara baca Kisah 1 Korintus pasal yang ke-15, Paulus mencatat di sana, Satu Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6
Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih 500 saudara. Jadi ada yang ya, tidak tahan, ya mungkin tidak percaya. Tapi mereka yang percaya tetap menanti, saati, berdoa, mereka mengalami ya di mana Roh Kudus memenuhi mereka. Ini janji buat semua orang percaya. Dan kalau kita melihat orang-orang yang dipenuhkan Roh ini ya mengalami perubahan. Dulunya mereka takut. Sekarang mereka menjadi berani, khususnya Petrus. Kan dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi saat itu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berubah. Dan kalau kita membaca pasal yang kedua ini, jadi ketika orang-orang percaya ini mengalami pencurahan Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, orang-orang yang lain yang menyaksikan tidak mengerti. Dipikir mereka mabuk. Ya. Lalu Petrus dia berkhotbah, menerangkan. Mereka tidak mabuk. Ini adalah janji daripada Nabi Yoel. Kalau sudah baca itu ya. Dari ayat yang ke-13, lalu ayat yang ke-15, Kisah Rasul pasal kedua itu ya. Mereka ini mengalami janji. Ini nubuatan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel bahwa dicurahkan. Lalu dia memberitakan ya firman Tuhan ya mengenai Yesus yang disalibkan itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kita tahu bahwa mereka mengalami perubahan. Yang tadinya takut sekarang menjadi berani. Ya, mereka mendapat pengharapan, penghiburan. Ya, mereka dikatakan ayat yang ke-41 pasal yang kedua, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka jadi ada pertobatan terjadi ketika Petrus menyampaikan apa yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid, mengalami pencurahan seperti Nabi Yoel. Lalu dia menceritakan tentang Yesus yang disalibkan. Ya, jadi mereka yang menyalibkan Yesus itu orang-orang ya mereka bertobat. Lalu mereka menyerahkan diri ya untuk dibaptis. Dikatakan yang 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam persekutuan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Ada perubahan yang terjadi. Lalu ayat 43, maka ketakutan mereka, sedangkan rasul itu mengadakan banyak mujizat-mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala mereka ya suka berkorban, mereka bersatu. Ada perubahan terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Begitu dahsyat orang-orang yang diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini janji buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya orang-orang tertentu. Dan dia mau tinggal. Ya, karena ini janji daripada Yesus naik ke sorga ya, kepada murid-muridnya. Ada orang yang menafsirkan bahwa pencurahan Roh Kudus itu hanya pada zaman rasul-rasul. Tidaklah begitu, saudara-saudaraku. Ada yang berkata, kita nggak perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan orang percaya. Karena mereka menafsirkan bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Tidak lagi perlu kita mengalami turunnya Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi perlu juga kita orang percaya untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ternyata murid-murid, mereka yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal 2, kalau Bapak Ibu membaca pasal yang ketiga, ketika mereka berdoa, mereka dipenuhkan lagi dengan Roh Kudus. Coba kita membaca
Kisah Rasul pasal yang keempat, kita menyaksikan bagaimana dahsyatnya orang yang diurapi, ya, mengalami mujizat Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, mereka tadi mengalami perubahan, mereka bersemangat, ya. Sekarang mereka mempunyai pengharapan, mereka bersukacita, mereka sehati, bertekun di dalam doa, pengajaran, dan mereka bersaksi, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi juga mereka tidak lepas dari tantangan. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 30. Ulurkanlah tanganmu. Jadi ketika ada tantangan, ya, murid-murid, ya, orang-orang percaya berdoa. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, dulu mereka takut, sekarang mereka berani, ya, menyampaikan kesaksian tentang Yesus yang mati dan bangkit itu. Dan mereka yang tadi sudah dipenuhkan Roh Kudus, pada hari Pentakosta mereka mengalami lagi, saudara-saudaraku, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kalau saudara membaca terus, ya, ketika coba kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 8, Filipus, dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil. Tapi mereka baru mendengar, ya, tentang firman Tuhan, tentang ini, tapi mereka belum dipenuhkan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Tibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab itu Roh Kudus belum turun di atas mereka seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah percaya, mereka sudah mendengar firman, mengalami pekerjaan Roh Kudus, karena tidak ada seorang pun yang menyebut Yesus itu Tuhan kalau tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus. Baru mengalami pekerjaan, belum dipenuhkan. Lalu rasul-rasul ini menumpangkan tangan, mereka penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara membaca lagi Kisah Rasul pasal yang ke-10 juga, ya, dikatakan ayat yang ke-43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar. Jadi bukan pada waktu hari Pentakosta murid-murid saja mengalami, ya, mereka juga tetap mengalami, dan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, termasuk Paulus yang tadinya Saul, Kisah Rasul pasal 9, yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus, ya, dia juga dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, kalau saudara membaca itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, mengenai Saulus itu, ya, ketika menumpangkan tangan, ya, Paulus, ya, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan dikatakan bahwa ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saul, ya, dulu Paulus namanya Saul,
Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Ketika dia mau menganiaya pengikut Kristus, dia nampak, ya, Yesus telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Kisah Rasul pasal 19 juga, Paulus juga mengatakan kepada orang-orang di Efesus, sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus ketika kamu percaya? Kisah Rasul pasal 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah di pedalaman. Dan tibalah di Efesus, di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sudah mendengar tentang Roh Kudus, pribadi Allah, yang dijanjikan untuk orang percaya. Murid-murid mengalami. Bukan saja murid-murid. Terus, ya, mereka yang mendengar firman Allah, mereka dipenuhkan Roh Kudus, termasuk Paulus. Dan kita sekarang, kita harus, ya, mengalami, ya, janji daripada Bapa itu, dipenuhkan. Ya, penting untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kehidupan kita ini, ya, diubahkan oleh Tuhan. Dan kita boleh bukan sekedar, ya, Roh Kudus itu untuk kepentingan diri kita. Dia memberikan kekuatan, kuasa, semangat, supaya dia juga memberikan kemampuan untuk bersaksi, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Sebab itu, ya, memperingati hari Pentakosta begitu penting buat kita. Kita tahu ada pribadi Allah, yaitu Roh Kudus, yang dicurahkan, ya, diberikan, ya, sebagai penghibur, penolong, sebagai janji, ya, Bapa yang disampaikan oleh Yesus sebelum naik ke sorga, untuk menyertai, untuk diam, tinggal di dalam kehidupan orang, supaya kehidupan kita menjadi orang yang berubah, menjadi kehidupan yang dahsyat, ya, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipenuhkan, orang-orang yang berubah, orang-orang yang kehidupan yang luar biasa dahsyat. Dan Tuhan mau kita menjadi saksinya Dia, ya, supaya kita diberikan kemampuan untuk menjadi saksinya Dia. Tantangan apapun, saudara-saudara, Roh Kudus akan memampukan kita, dan Roh Kudus akan menyertai kita dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizatnya. Penting untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Firman Allah katakan, ya, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, ya, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing berdiri di rumah, dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji ini, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus, ya, janji Bapa. Dia mau memenuhi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan diam, ya, dia menolong kita, ya, akan mengubahkan kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang dahsyat, dan kita akan menjadi saksinya. Ingat, ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jangan kita mendukakan Dia, ya, mengabaikan yang Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Jangan padamkan, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Biarlah merayakan hari Pentakosta membuat kita diingatkan ada pribadi Allah, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan untuk tinggal. Orang dunia, orang tidak percaya, tidak mengerti kita, tapi mengetahui dan mengerti, kita percaya Dia akan tinggal. Biar kita mengalami
ya diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tandanya seperti murid-murid pada hari Pentakosta. Salah satunya mereka berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus, bukan diajarkan. Ya, tetapi biarlah Bapak Ibu saudara-saudara ya memperingati hari Pentakosta. Pentingnya kehidupan kita diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kehidupan kita, kehidupan yang berubah, ya diubahkan oleh Tuhan, ya menyenangkan hati Tuhan, dan kita punya pengharapan. Ada sukacita, tidak perlu kita menjalani kehidupan dengan takut, ya sukacita, dan Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saksinya. Ya, tidak usah muluk-muluk, harus dengan spektakuler, ya begitu dahsyat kesaksian kita. Mulai di mana kita berada, Yerusalem, ya, keluarga kita, Yudea, orang-orang seiman, tetangga-tetangga kita, ya Samaria yang tidak percaya, tidak seiman, ya, dimanapun kita berada, sampai ke ujung dunia. Ya, firman Allah katakan, ya harus digenapi, Injil harus diberitakan di mana-mana. Sebab itu Roh Kudus diberikan, memberikan kemampuan, memberikan kuasa kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memperingati hari Pentakosta. Mengingatkan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Bukan saja kepada rasul-rasul, tapi kepada kami semua orang-orang percaya. Kami akan alami Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi kehidupan orang-orang untuk tinggal di dalam kehidupan kami, menyertai kami, mengubahkan, menginsapkan kami, membaharui kehidupan kami, membawa kami kepada kebenaran, datang pada kebenaran, mengalami mujizat-mujizat kuasa Tuhan. Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan semangat, keberanian untuk kami bersaksi tentang Injil, keselamatan yang ada di dalam Engkau, dan kematian, kebangkitan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan jamah kami, Tuhan lawati kami, biar Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya lamata kaya rama sangkala laba Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin dan percaya hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami semua. Kami mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, mengalami masalah diberikan jalan keluar. Engkau yang terikat dibebaskan, dimerdekakan. Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau membaharui lagi kehidupan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu dalam hidup mereka, rumah tangga, keluarga, pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang tercinta. Dari Bapak Presiden kami dengan seluruh jajarannya, Wakil Presiden, seluruh jajaran para menteri, kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan pulihkan mereka yang terpapar COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami. Karena kami ada di dalamnya, tentu kami akan mengalami damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa,
kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.